Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kata sifat, kata benda, dan kata ganti. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Ciri kata sifat terbentuk karena adanya penambahan imbuhan ter yang mengandung makna paling, dapat diterangkan atau didahului dengan kata lebih, agak, paling, sangat, dan cukup. Juga dapat diperluas dengan proses pembentukan seperti contohnya se ditambah reduplikasinya. Ada contohnya itu sedalam-dalamnya. Proses pembentukan kata sifat itu bisa terbentuk dari kata sifat sendiri, contohnya kuat, lemah, rajin, malas. Lalu terbentuk dari kata jadian, terjelek, terindah, terbodoh, kayak gitu. Ada kata ulangan lagi, gelap gulita, pontang panting. Lalu kata serapan, legal, kreatif. Kemudian ada kata atau kelompok kata ya, lapang dada, keras kepala. Di sini ada dua kalimat kan, lapang dada, keras kepala. Kata sifat dapat dibentuk menjadi kata benda dengan konfleks ke atau an. Contohnya halus, kehalusan, adil, keadilan, cantik, kecantikan, pandai, kepandaian, dan baik, kebaikan. Lalu kemudian kata benda. Kata benda atau kata nomina adalah kata yang merujuk pada suatu benda. Nah, kata benda dibagi menjadi dua bagian, ada kata benda dasar dan kata benda turunan. Kata benda dasar atau nomina itu menunjukkan identitas suatu benda, contohnya buku, meja, kursi, radio, dan lain-lain. Kata turunan itu terbentuk dari proses afiksasi atau afiks, kayak ada verbanya ditambah an, contohnya makanan, verba makan tambahan, pelukis, pe ditambah lukis, pemarah, pe ditambah adjektiva. Itu kan kata sifat. Lalu ada lagi perbudakan, per ditambah nomina, perbudakan. Oke, gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Lalu lanjut, ini ada latihan sedikit untuk mengubah kata sifat berikut menjadi kata benda. Lalu buatlah kalimat dengan menggunakan kedua kata tersebut. Contohnya, indah menjadi keindahan. Kain cual itu terlihat sangat indah. Keindahan kain cual itu terletak pada corak dan warnanya yang cerah. Nah, teman-teman bisa latihan ya menggunakan kata baik, adil, bahagia, sulit, berani. Ada lagi dalam dan benda. Nah, kemudian ada lagi kata ganti. Kata ganti itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, di orang pertama ini ada kata tunggalnya, itu berarti maknanya satu. Saya, aku, daku, hamba. Majemuknya lebih dari satu majemuk itu. Ada kami, kita. Nah, orang kedua itu ada kamu, anda, engkau, tuan dalam kalimat tunggalnya. Kemudian majemuknya ada kalian. Dan orang ketiga dalam kata tunggalnya dia, ia, beliau. Nah, lalu majemuknya mereka. Fungsi dari kata ganti itu untuk menghindari pengulangan kata. Contohnya, Budi membeli handuk. Nah, dia membeli handuk. Jadi, kata Budi ini diganti oleh kata dia. Jadi tidak ada pengulangan kata-kata, misalnya dalam sebuah teks deskripsi. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut. Ini ada latihan menyusun kalimat acak ya. Firda sudah menyediakan teks ini di menu penilaian
dan penugasan. Kalian bisa cek di sana ya teman-teman. Ini gampang banget kok. Insya Allah pasti bisa. Nah, lanjut di sini ada instruksi pengumpulan tugasnya. Kalau misalnya kalian ada yang tidak dimengerti atau kurang paham, kalian bisa bertanya langsung di panel diskusi atau via WhatsApp atau email saya. Nah, format tugas seperti biasa teman-teman, disediakan di menu penilaian dan penugasan. Kalian bisa download formatnya di situ. Atau kalian bisa edit di situ dan kirim dalam bentuk dokumen atau gambar. Kalian bisa nulis di buku tulis lalu difoto lalu dikirim. Tuh, tidak jadi masalah ya teman-teman. Yang penting semuanya memudahkan teman-teman semua dalam mengerjakan latihan ini. Oke, terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga harimu menyenangkan. Semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.